Kita pada siang ini semoga Allah berkahi, mati sebuah fakta yang terlupakan. Saudaraku seiman, kita harus menyadari dulu bahwasanya mungkin tema ini bukan tema yang baru. Selain kami sudah sering membahasnya, juga mungkin para ustadz-ustadz, para kiai, para masyayikh, ulama-ulama kita sudah membahas masalah kematian, tidak asing. Dan Anda pun tahu itu, ya, masalah kematian. Lalu kenapa kita mengulangi tema ini? Karena kita ingin menjalankan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang masyhur sekali, dan hadis ini memang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian itu. Sabda beliau yang masyhur, dan hadis ini hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani, yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadun fi diqin minal 'aishi illa wasi'ahu wala fi sa'atin illa dayyaqahu 'alaihi." Artinya perbanyak, kata Nabi SAW. Jadi beliau sendiri memang memerintahkan umatnya aktsiru, perbanyak. Sering sampaikan ceramah-ceramah wahai para dai tentang kematian. Seringlah wahai umat Islam mendengarkan dari para dai dan para ulama tentang kematian. Seringlah baca buku, seringlah lihat fakta tentang kematian, seringlah ziarah kubur, lihat kuburan tersebut. Kalau ada keluarga yang meninggal, datang, lihat bagaimana dia yang tadinya sempat berbicara dengan kita, dia juga manusia biasa seperti kita, punya mata, punya telinga, punya angan-angan, punya segala macam suka duka kehidupan. Sekarang sudah tergeletak dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia tinggal turut untuk dibungkus dengan kain kafan, kemudian dibawa, disolati, lalu dibawa ke kuburan, dan setelah itu sudah selesai urusannya dengan rumahnya, dengan sepatunya, dengan pakaiannya, dengan kendaraannya, dengan keluarganya. Dia sudah tertutup. Orang akan mengenang dia sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan setelah itu. Apalagi kalau kita sudah bicara regenerasi. Sekarang teman-teman yang mengikuti acara kita ini, saya tanya, apakah Anda pernah mengenang kakeknya kakek Anda? Ya, kakeknya kakek Anda, neneknya nenek Anda misalnya, atau kakeknya ayah kita saja, atau neneknya ayah kita, atau kakek ibu, nenek ibu. Mungkin Anda tidak mengenang, karena mungkin Anda tidak hidup bersama dia, dia sudah meninggal sebelum Anda datang. Yang mengenang dia siapa? Mungkin anaknya di bawah dia. Kalau sudah cucunya mungkin, tapi sudah lebih kecil persentasenya. Di bawah lagi kayak kita, itu sudah mungkin sudah melupakan. Sedangkan kita tidak pernah interaksi sama, kita tidak tahu orangnya siapa. Mungkin pun kalau ada foto, mungkin kita cuma lihat fotonya saja. Dan kebanyakan zaman dulu yang meninggal, mungkin belum ada foto bahkan, gitu kan. Kita cuma tahu, oh kalaupun disebut namanya, oh ada kakek namanya si Fulan, sebatas itu saja. Ini kalau kita bicara di atas, artinya apa? Makin ke dalam generasi ini, makin lahir generasi, kita pun begitu nanti. Kalau kita di posisi kakeknya, kakek dari cucu kita yang sekian itu, kita sudah tidak dikenang lagi. Kecuali Anda memang memiliki amal-amal saleh, Anda memiliki buku yang memang bermanfaat bagi umat, amal jariah, Anda punya pesantren, Anda punya masjid, Anda punya sesuatu mungkin yang mungkin bisa membuat orang mengingat itu. Tapi kalau setelah itu sudah tidak lagi. Jadi teman-teman sekalian, kita akan dikenang oleh orang-orang sebatas beberapa waktu. Setelah itu selesai. Ya. Kecuali sekali lagi saya katakan tadi, Anda punya amal-amal saleh, amal jariah yang memang bisa itu membuat orang jadi ingat Anda, gitu kan? Bukan di sini maksudnya ingat ini supaya kita menjadi riya, karena sudah tidak ada riya orang yang mati. Tapi maksudnya begitulah kehidupan dunia ini, hanya sebentar. Semua yang selama ini Anda banggakan, rambut yang indah, paras wajah yang mulus, kulit yang putih bersih misalnya, badan yang kekar, badan yang indah langsing kalau wanita, berbentuk dan segala macam kalir. Ini hanya sekedar kehidupan dunia. Kalau Anda meninggal, hari ini Anda berinteraksi, keluar dari rumah ada tabrakan, Anda tidur tiba-tiba sudah tidak bangun lagi, tiba-tiba Anda kena jantung, tiba-tiba dan seterusnya. Maka Anda akan meninggal dunia. Setelah itu
Semua itu akan menjadi warisan semua. Nggak ada lagi udah. Dan orang hanya mengenang, oh ini bajunya si fulan. Istri Anda, suami Anda menangis hari pertama, hari kedua, seminggu, sebulan, setahun. Setelah itu akan meredah kan persentasenya, gitu kan. Dan betul yang Nabi SAW bahasakan, kalau orang meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan bersamanya 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Ya, akan pulang 2. Yang pulang adalah keluarganya. Secinta apapun istri Anda kepada Anda, suami Anda kepada Anda, orang tua Anda kepada Anda, ya, anak Anda kepada Anda, sahabat Anda kepada Anda, tetap mereka paling lama setengah jam. Oh, ada yang mau lama pun 1 jam mungkin di kuburan selesai, tapi nggak bakal mungkin nginap. Gak ada lagi istri kita mau tidur di sebelah kita, masuk ke liang lahat, gak ada. Suami mau tidur, gak ada. Anak mau tidur sama rendah, ada. Mereka pulang. Itu sudah sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Gak bisa keluar dari itu. Ya. Jadi akan pulang mereka. Istri kita bisa menikah sama orang lain, suami kita bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan kegiatannya, sahabat juga kembali kepada aktivitasnya, dan seterusnya. Yang kedua, harta. Mobil Anda Ferrari, Alphard, mobil apa saja yang mewah-mewah, semuanya hanya akan ya sampai di depan pagar kuburan. Selesai. Habis itu dibawa pulang jadi warisan. Nggak ada mobil orang masuk ke liang lahat dimasukkan ke dalam. Apa juga fungsinya? Nggak berfungsi. Ya. Dan tinggal yang ketiga kata Nabi SAW, amalnya. Sholat, puasa, zakat, sedekah, zikir, berdoa, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, ya, jihad, menuntut ilmu, dan seterusnya. Nah, ini yang tinggal bersama kita nih, yang selama ini kita jadikan ini ya hal yang disepelekan. Sholat asal jadi, puasa kapan ada kesempatan, sedekah perhitungannya luar biasa, padahal semuanya itu yang dia butuhkan. Ya. Jadi perlu teman-teman sekalian kita membahas tema seperti ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi memang dia fakta yang banyak terlupakan oleh orang. Perhatikan, kalau Anda mengatakan, lalu apa manfaatnya Ustaz? Kita menyebut kematian, nanti kan kita jadi takut. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Perbanyak, ya, mengingat pemutus kelezatan atau kematian. Maksudnya kelezatan dunia, ya. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, dia lagi susah, lagi ada musibah, lagi ada cobaan, kalau dia ingat mati, apa yang terjadi? Maka ia akan merasa lapang. Oh, saya toh juga akan mati, seberat apapun penyakitnya, gitu kan? Seberat apapun gangguan orang lain, ya. Mati membuat semua jadi lapang dari musibah-musibah tersebut. Kita tahu kalau orang beriman di akhirat kita akan bisa menerima ya apa yang merupakan hak kita yang masih ditahan oleh orang lain misalnya, ya kan? Kemudian juga kata Nabi SAW, dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, dia lagi sehat, lagi kaya, lagi senang, lagi segala macam, maka ia ya tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Maksudnya dia nanti, oh begitu rumahnya mewah, mobilnya bagus, prestasinya luar biasa, menjulang tinggi ke langit, toh juga saya akan mati. Mau dibawa kemana? Sekarang orang yang punya harta triliunan, teman-teman sekalian, dia mau kemanakan hartanya itu? Nah dia makan, kita makan berapa sih? 1 piring? Sekali makan kita bicara. 2 piring itu udah kenyang, ya, udah kenyang. Anggap kita makan 2 piring, mungkin 1 piring nasi sama lauknya, 1 piring mungkin ada buah-buahan, mungkin dengan 2 jenis minuman 1 kali makan. Anggaplah itu 1 kali makan, pagi, siang, malam. Orang makan 3 kali, ada juga orang yang makan kayak saya, alhamdulillah makan sehari 2 kali saja. Tapi ada orang makan 3 kali sehari misalnya. Oke, dia setelah itu berapa banyak yang dia bisa makan? Kalau dia datang ke satu restoran besar pun dia tidak bisa makan semuanya. Di rumahnya penuh dengan makanan, dia tidak bisa makan semuanya. Dan mungkin bisa gitu. Baju yang kita bisa pakai berapa lembar sih? 1 baju kaos dalam, 1 baju luar, itu kan yang dipakai sama dia. Udah, mungkin kalaupun musim dingin jaket, habis itu 2-3 lembar. Dia nggak bisa pakai 10 lembar baju, nggak bisa jalan, berat. Dia punya mobil, berapa mobil dia bisa pakai secara sekaligus? Paling cuma 1. Kalau dia punya 10 mobil, berarti dia butuh 10 hari. Hari ke-11 baru dia bisa kembali ke mobil pertama.
Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi sangat terbatas sebenarnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuat itu di depan mata kita, teman-teman sekalian, agar kita menyadari tentang masalah ini, ya. Jadi membahas tentang masalah kematian bukan menakut-nakuti, tapi memang dia sebuah solusi dari permasalahan. Salah satunya ya, solusi dari permasalahan. Kalau kita sedang lagi sedih, kita akan terhibur dengan mengingat kematian. Toh saya juga akan mati. Kalau sedang lapang, kita jadi tidak terlalaikan. Kita jadi ingat, oh ini hati-hati, jangan sampai kita jadi lupa. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan Talha al-Khair, Talha al-Jud, ya. Talha yang sangat dermawan, yang sangat baik, suka sekali bersedekah. Satu kali pernah kedatangan rezeki banyak sekali, mas dia gelisah, nggak bisa tidur. Maka istrinya tanya, kenapa wahai suamiku? Ada apa? Adakah kesalahan yang saya lakukan? Atau saya sama anak-anak lakukan? Ya, dia bahasakan kami lakukan. Kata Talha, tidak sama sekali. Kau sebaik-baik istri. Maksudnya kau terus setia, kau baik, kau selalu berusaha untuk menghibur suami. Jadi wanita yang memang mengincar akhirat dari suami. Namun ada sesuatu yang mengganggu aku berhubungan dengan hubunganku sama Tuhanku. Kata istrinya, apa? Dia bilang, harta yang datang kemarin ini, penuh sekali harta datang kepada kita. Tidak seperti biasanya seperti ini. Dan ini membuat aku jadi takut dihisab sama Allah. Istrinya salihah yang menyadari juga akan ada hari pulang kepada Allah, dia mengatakan apa? Wahai suamiku, kenapa engkau jadi beban pikiran? Udah enggak usah pikirkan, berikan kepada kaum kerabatmu. Dalam riwayat lain, bagikan saja kepada kaum muslimin yang butuh. Maka tanpa menunda, Talha pun memanggil kaumnya, kemudian membagikan. Dan istrinya sempat tanya pelayannya, berapa yang dia bagikan? Kata pelayannya, 400.000 dirham, miliaran uang dihabiskan. Dia tidak mau uang itu menjadi beban buat dia, dan sementara dia masih punya peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya. Dan ini luar biasa. Dan ini teman-teman sekalian, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang masalah pastinya mati itu datang, ya. Kita coba renungi dulu sama-sama ayat-ayat Al-Quran ini, ya. Yang pertama Anda bisa buka dalam surah Jum'ah ayat 8, ayat yang masyhur ini berhubungan dengan masalah kematian. Surah Jum'ah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya pasti akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata, dan akan memberitahukan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan. Inna di sini, kul inna dalam bahasa Arab dikenal dengan harfut ta'kid, ya, huruf yang memastikan tentang apa yang terjadi setelahnya. Innal mauta, sesungguhnya kematian pasti, itu maknanya, ya, akan terjadi cepat atau lambat. Ya. Anda mau atau tidak mau, akan terjadi. Mati pasti akan datang. Bisa Anda duluan, atau istri Anda duluan, atau suami Anda duluan, atau orang tua Anda duluan, atau anak Anda duluan, ya, atau sahabat Anda duluan, dan sekian banyak kejadian yang bisa terjadi. Ya. Jadi ini dulu poinnya. Saya harap Anda ikutin step by step nanti, supaya Anda sampai kepada sebuah poin yang kami inginkan, supaya kita bisa menjadikan mati ini benar-benar sebagai peringatan seperti Nabi SAW katakan, dan bukan sebagai momok yang menakutkan, tapi sebuah kendaraan yang membuat kita jauh lebih siap untuk menghadapi kematian yang sudah pasti faktanya. Dan kita sekarang masih di poin awal-awal, bagaimana memastikan atau menjelaskan kalau mati pasti akan datang. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran, surah Jum'ah ayat 8. Surah An-Nisa ayat 78 juga selanjutnya menjelaskan kepada kita tentang masalah ini. Ya. An-Nisa 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayatnya, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan didatangi oleh kematian itu, kendati pun kalian berada di sebuah benteng yang tinggi lagi kokoh.
buat bangunan yang mewah, yang besar, yang kuat, yang kokoh, lari dari mati tetap tidak bisa. Malaikat pun akan datang. Tidak bisa. Sama sekali. Mustahil orang bisa lari dari itu. Ya. Jadi keliru kalau orang menganggap dirinya dengan dia jaga kesehatannya. Tentu jaga kesehatan bagian daripada syariat, tapi kalau dia jaga kesehatan dia bisa selamat dari mati. Ya. Sekarang kayak corona dia pakai masker, dia ikut prokes, dia vaksin, dia bisa selamat dari mati? Enggak. Mustahil. Atau mungkin kulitnya masih kencang, ya, umurnya masih 20, masih 30, selalu lihat orang yang lebih tua, masih ada kok 40, masih ada 50, 50 masih ada 60 kok, 60 masih ada 70 kok, selalu yang di atasnya, seakan-akan dia akan hidup terus. Tidak, teman-teman sekalian. Makanya ada nasihat yang mulia dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ngantar jenazah bersama dengan seorang anak muda. Dia ikut diantar jenazah, anak muda ini kebetulan ada di sebelahnya gitu. Kemudian Hasan Basri sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sambil berzikir. Nah, pada saat dia berzikir, Hasan Basri rahimahullah, anak muda ini bertanya, wahai imam, kenapa anda berzikir? Dia ingin belajar sambil antar jenazah sambil belajar gitu. Kata Hasan Basri, nasihat yang luar biasa, wahai anak muda, berzikirlah, karena yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir lagi. Yang sedang kita antar udah nggak bisa berzikir lagi. Ya. Kalau hari ini anda mendatangi rumah kerabat anda yang kebetulan dia meninggal dunia, atau anda sholat di masjid dekat rumah anda ada jenazah sedang disolatin, anda mungkin lewat di masjid kalau lagi sholat tidak ada jenazah, tapi anda lihat ada geranda kematian, ada mobil jenazah. Teman-teman sekalian, kita akan disolati seperti itu. Kita juga akan masuk geranda itu. Anda kalau lewat kuburan, Anda lihat batu nisan dan tanah, kita juga akan di dalam seperti mereka. Sehebat apapun Anda. Ini fakta di depan mata dan memang dalil syar'i menjelaskan itu. Anda dari rumah menuju kemanapun, nih, anggap di Jakarta misalnya, atau Anda di manapun di Indonesia ini Anda berada atau yang ikuti ceramah kita. Anda kalau kemanapun Anda bisa lewatin kuburan kan? Bahkan banyak kuburan kita bisa temukan. Dalam kuburan itu orang-orang seperti kita dulu, sama, ya laki-laki ya perempuan, ada anak-anak, ada orang tua, ada yang seumur dengan kita. Sudah begitu teman-teman sekalian. Ya. Dan akan datang di mana waktu nanti sudah tidak ada lagi orang yang setahun dengan Anda, yang sama tahunnya dari lahir Anda. Kayak kami misalnya, saya lahir 1975 misalnya, masih. Maka mungkin di saat-saat ini masih ada orang yang hidup bersama dengan yang tahunnya sama lahir bersama kami. Anggap dari Januari sampai Desember. Tapi nanti ada satu waktu teman-teman sekalian, beberapa puluh tahun ke depan, entah berapa lama lagi, itu akan hilang semuanya. Kalau kita cari orang yang lahir tahun 75 sudah tidak ada pada waktu itu. Seperti sekarang misalnya, kita nggak akan temukan ada orang yang hidup yang lahir tahun 1800 atau 1900 saja. Ya. Udah nggak ada. Artinya 1900 ke tahun 2000 itu ada 100 tahun. Sekarang ya, tambah 20 tahun sekian masih berarti 120 tahun. Kalau ada itu mungkin 1 orang 2 orang, tapi sudah bisa dikatakan tidak lagi. Nah begitu semuanya, semua kita yang lahir ini di tahun-tahun ini, di tahun kita masing-masing itu akan hilang, akan habis generasi itu. Kata generasinya sampai nanti terjadi kiamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa. Pasti mati. Kuat, lemah, kaya, miskin, sehat, sakit, tua, muda, mati. Ya. Dan akan tetap saja wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian juga surah Al-Imran 185, ini ayat yang paling jelas tentang masalah kematian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Jadi tidak bisa lolos ini. Ayat-ayat sudah turun dari sebelumnya. Demikian pula bagaimana Nabi SAW diingatkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah, penutup para Nabi Rasul dan pemimpin anak Adam.
Apa kata Allah SWT tentang ya Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Anbiya ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum kamu, hai Muhammad. Artinya kau juga akan mati. Ta'amalad innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, dalam ayat lain artinya kau akan mati dan mereka pun akan mati. Jadi semua orang akan mati, nggak bisa buat apa-apa. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya mengenai ayat-ayat tentang masalah kematian ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayat-ayat kematian, ya, bahwasanya setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seorang yang bisa selamat dari kematian, baik ia berusaha lari darinya atau tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Dari tafsir Quran Al-Azim, jilid 3 halaman 163. Kita coba dengarkan dalil ya, tentang masalah ya, hadis Nabi SAW berhubungan dengan kematian ya. Dan sudah kita jelaskan tadi sebenarnya di awal ya, bagaimana hadis Nabi SAW bahwasanya kematian itu atau perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia ini ya. Baik, kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW yang menyebutkan kepada kita tentang faedah kalau orang mengingat kematian. Faedahnya ya. Kira-kira apa manfaatnya sih kalau kita ingat kematian, teman-teman sekalian? Sementara dia memang fakta ya, yang pasti akan kita lalui. Faedah yang pertama tadi yang hadis sudah kami sebutkan, yaitu kalau orang lagi ada musibah, maka dia akan lebih lapang, dia akan bisa tenang melaluinya karena dia tahu dia juga akan mati. Sebesar apapun musibah itu akan jadi kecil dengan membayangkan kematian. Dan kalau dia sedang lapang, dia tidak akan lari dengan dunia. Yang kedua, mengingat kematian ini, teman-teman sekalian, mengingatnya sendiri adalah ibadah. Jadi kalau anda ingat kematian, ini ibadah, ini sendiri sudah ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan kan tadi, aksiru ya, zikir hadimal ladzat, perbanyak mengingat penghancur kematian. Berarti kalau kita lakukan karena ini perintah Nabi SAW, ibadah. Ingat ini kematian, ibadah. Ya. Bagaimana Rabi' ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau membuat liang lahat di belakang rumahnya, kemudian beliau masuk di malam hari sambil beliau membaca firman Allah SWT, Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku, semoga saja aku bisa mengerjakan ya, apa yang amal soleh dulu yang aku tinggalkan. Ini dari surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Beliau coba ya, terus mengulangi ayat ini sambil mengatakan ya, wahai Robi, dia panggil dirinya, wahai Robi, mungkinkah engkau kembali jika engkau telah mati? Maka beramallah ya. Begitu luar biasanya mereka melakukan perbuatan tersebut. Dan ini selalu menjadi sebuah poin yang luar biasa ya, peringatan-peringatan yang luar biasa ya. Makanya orang yang suka mengingat kematian, teman-teman, ini dihitung orang yang paling cerdas dari umat Muhammad SAW. Kita renungi misalnya hadisnya, hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, hadis hasan riwayat Ibnu Majah nomor 4259 dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minan ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kedatangan seseorang dari Ansar dan orang itu pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ya, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Dan ini pertanyaan, teman-teman, muncul karena keimanan seseorang. Dia bertanya, orang mukmin apa yang paling afdal? Maksudnya paling disukai Allah, ya, paling baik intinya. Dia paling bahagia di dunia, paling bahagia di akhirat nanti. Itu kurang lebih makna afdal, ya, mencakup semuanya. Maka kata Nabi SAW, orang mukmin, dia sudah mukmin dan paling baik akhlaknya, santun, ramah, dermawan, pemaaf, semua. Maka itu yang paling afdal dah. Di dunia dia
aman, pahalanya banyak, orang suka, Allah ridho sama dia, di akhirat dia juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain menguatkan ini, sesungguhnya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia itu akan mencapai derajat orang yang sholat dan puasa, gitu kan. Walaupun sebenarnya amal mereka tidak sama secara kuantitas ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, qala fa'ayyul mu'minina akyas. Lalu orang mukmin mana yang paling cerdas? Sebenarnya pertanyaan tadi yang pertama sudah cukup ya teman-teman, tapi sahabatnya luar biasa, orang Ansar ini cerdas sekali dia. Dia bukan cuma mengatakan orang mukmin mana yang paling afdal, sudah cukup ya, orang yang paling baik akhlaknya. Tapi dia ingin lebih jauh lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, baik, kita sudah beriman, seakan kan beliau ingin mengatakan itu. Lalu siapa di antara kami yang beriman ini yang paling cerdas menurut perhitungan Anda atau pendapat Anda ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW ingatkan, ini saksi bahasan kita. Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Yang paling banyak punya persiapan untuk kematian itu, ya, maka mereka adalah orang yang paling cerdas. Jadi dua hal yang Nabi SAW sebutkan. Yang paling cerdas ini, Anda mau nilai cerdasnya orang, ini cerdas yang menurut Nabi SAW, yaitu orang yang selalu ingat mati, ya. Bukan menakuti dirinya, tapi dia tahu dia akan mati, maka selalu uangnya dia sedekahkan, selalu dia tidak mau ketinggalan sholat, selalu dia berpuasa pada saat kesempatan, selalu baca Quran, selalu bakti sama orang tua, selalu berbuat baik terus, karena dia tahu dia bisa mati setiap saat, dan dia selalu meninggalkan dosa karena mengingat kematian. Dan yang paling banyak punya persiapan setelah kematian itu. Rugi teman-teman sekalian kita kalau meninggal nanti di akhirat. Lalu kita pernah meninggalkan sekali sujud, sekali sedekah, beberapa ayat Al-Quran, doa yang kita luputkan, bakti orang tua, dan seterusnya. Nyesal nanti di akhirat. Kenapa kita nggak lakukan kebaikan itu? Dan jangan tunggu penyesalan itu datang. Bersyukurlah teman-teman sekalian, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan bocorannya. Anda sekarang mendengarkan apa yang kami sampaikan ini sebenarnya sudah mendapat bocorannya. Allah sudah sampaikan tentang kematian akan datang, dan sudah panjang lebar dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis tentang masalah bagaimana prosesi kematian, bagaimana awal kita diciptakan dari Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam sampai turun-temurun manusia, bagaimana Allah turunkan syariat, Allah turunkan kitab, dan apa yang harus kita lakukan selama di dunia, mana baik, mana buruk, yang mana yang Allah ridho, mana yang Allah murka. Kemudian ada kematian, lalu bagaimana orang melalui proses kematian, malaikat maut datang mencabut ruh, kemudian juga bagaimana masuk dalam kuburan, alam barzah, bagaimana kehidupan misalnya menjadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka, bagaimana nanti akan ada kebangkitan, hari mahsyar, hari kebangkitan. Anda selalu baca dalam surah Al-Fatih, Maliki Yawmiddin, Raja, hari pembalasan, gitu kan. Allah SWT mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, wa ilaihin nusyur, kepada yang kalian akan dikembalikan, dan kita selalu baca di zikir pagi itu kan, ya. Allah bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Jadi kita selalu membaca Allah bika asbahna, ya Allah kami tiba pada pagi hari, ya. Wa bika amsina, kami tiba juga dengan sore hari dengan izinmu. Allah bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, dan karenamu lah kami bisa hidup dan kami mati, dan kepadamu kami akan dibangkitkan. Jadi jelas gitu bagaimana, ya, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita harus menyadari masalah ini teman-teman sekalian. Dan orang yang cerdas, orang yang seperti ini mengingat itu. Ada poin juga sering kami ulangi, tapi saya ingatkan kembali. Mati itu teman-teman sekalian bagi orang beriman adalah awal segalanya. Justru itu kehidupan yang sebenarnya. Kematian itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Ini penting untuk digarisbawahi, ya. Karena dengan mati kita akan menerima hasil daripada jeripaya kita selama ini. Sedekah kita, sholat kita, bakti sama orang tua, puasa kita, haji, dan seterusnya. Jadi mati itu sebenarnya kegembiraan bagi orang beriman, karena dia akan mendapatkan hasil daripada perbuatannya. Toh juga dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Ini sekaligus menghibur orang yang sedang menghadapi kematian. Mungkin yang ikut acara ini ada orang yang sedang menghadapi kematian. Keluarga dia meninggal, orang tuanya, kerabatnya, atau siapapun sebenarnya bukan hilang, tapi sedang menuju kepada kehidupan abadi yang mendahului dia saja.
Yang terpenting teman-teman sekalian dalam masalah adalah usahakan kita meninggal dalam kondisi tiket kita sama orang yang meninggal itu sama kita nanti tiketnya sama, yaitu iman dan amal soleh, sehingga kita bisa bertemu di sana. Karena kapan tiketnya beda, dari sana cuma ada dua tujuan, surga atau neraka. Maka dia ke neraka misalnya, kita ke surga, maka tidak akan bertemu lagi selamanya. Ini kecuali memang dia hanya usahatul mu'min atau orang mukmin yang berbuat dosa ya. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, sudah selesai urusan. Tak bisa lagi bertemu selama atau bersatu bersama dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu digarisbawahi. Tapi bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, kematian akhir segalanya. Sudah selesai. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, teman-teman sekalian, sudah tidak ada lagi. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Karena mereka pasti akan menunjukkan neraka. Dan sifatnya yang menakutkan adalah Allah menyebutkan tentang neraka, khalidina fiha. Kekal selamanya di situ. Tidak akan pernah bisa keluar.